Nah, kalau bicara soal peningkatan produktivitas, Bu, sebenarnya kalau secara tujuan apa sih, Bu, yang ingin dicapai gitu? Ya, begini. Jadi untuk peningkatan produktivitas, pastinya setiap industri itu menginginkan produktivitas tenaga kerjanya meningkat. Artinya apa? Industri itu kan berbasis profit ya. Iya. Ketika produktivitas meningkat, artinya mereka akan memberikan input yang kecil tapi outputnya akan besar. Nah, itu yang selalu diinginkan oleh industri. Kenapa kita harus meningkatkan produktivitasnya? Karena bagaimanapun juga yang lebih efisien dan efektif akan menjadi pilihan dari industri. Makanya kita harus menyiapkan tenaga kerja yang memang bisa meningkatkan produktivitasnya. Kalau pelatihan kita dikhususkan memang untuk pelatihan calon tenaga kerja, artinya menyiapkan sumber daya manusia untuk ke industri. Oke. Jadi ini kita terbagi dua dengan yang dilakukan oleh UPTD Ratker. Ya. Beberapa jurusan memang sudah dilakukan UPTD Ratker. Kemudian kami pun di sini juga melakukan pelatihan. Nah, pelatihan yang kami pilih untuk tahun ini adalah public speaking dan digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ilalang di acara kebanggaan kita bersama, yaitu Ngop Dulu Podcast atau Ngopi Dulu Podcast. Nah, kali ini kita sudah berada di satu tempat yang istimewa kembali, di mana kita ada di kantor Disnaker Trans Provinsi Banten. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik dengan narasumber yang sangat spesial. Sebelum itu, seperti biasa, kita ingin kenal dulu siapa nih narasumber kita kali ini. Untuk Ibu, silahkan mungkin memperkenalkan diri ke kawan-kawan Ngop dulu. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya mengenalkan diri. Saya Vivin Rosian Alfia. Pada kesempatan ini dipercaya sebagai Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi. Kepala Seksi, Bu ya? Iya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Iya. Kepala Seksi ini adanya di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja, Bu ya? Betul. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ini bagian dari bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ya. Ada dua seksi, yang satunya lagi adalah seksi kelembagaan dan pengendalian mutu tenaga kerja. Oke, itu kawan-kawan. Jadi kita sedang berada dengan Bu Vivin ya, selaku kepala seksi gitu. Nah, Bu, sebelum kita bicara soal seksi pelatihan dan sertifikasi ini, kita mungkin ingin kenal dulu nih, Bu, tentang bidang peningkatan produktivitas. Baik. Secara umum tuh apa sih, Bu, bidang peningkatan produktivitas ini? Baik, jadi bidang peningkatan produktivitas ini sebenarnya bagian dari tim lah ya, tim yang harus membantu dari tugas pokok dan fungsi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kebetulan untuk yang bidang peningkatan produktivitas pastinya adalah bagaimana bidang ini bisa merumuskan, merencanakan, kemudian melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait dengan penyiapan baik dari sisi penyiapan persiapan untuk kompetensi SDM untuk industri, kemudian penyiapan tenaga kerja untuk berwirausaha. Jadi intinya adalah bagaimana mensetelkan tenaga kerja. Bukan cuma penyiapan calon tenaga kerja, tetapi juga bagaimana yang sudah bekerja itu menjadi lebih meningkat produktivitasnya. Begitu, seperti itu.
Jadi memang bidang ini adalah bidang yang langsung bersentuhan langsung dengan tenaga kerja Bu ya, baik merupakan calon atau memang yang sudah bekerja gitu. Iya, betul. Nah, kalau bicara soal peningkatan produktivitas Bu, sebenarnya kalau secara tujuan apa sih Bu yang ingin dicapai gitu? Ya, begini. Jadi untuk peningkatan produktivitas, pastinya setiap industri itu menginginkan produktivitas tenaga kerjanya meningkat. Artinya apa? Industri itu kan berbasis profit ya. Yeah. Ketika produktivitas meningkat, artinya mereka akan memberikan input yang kecil, tapi outputnya akan besar. Nah itu yang selalu diinginkan oleh industri. Kenapa kita harus meningkatkan produktivitasnya? Karena bagaimanapun juga yang lebih efisien dan efektif akan menjadi pilihan dari industri. Makanya kita harus menyiapkan tenaga kerja yang memang bisa meningkatkan produktivitasnya. Kalau kita dari awal untuk produktivitas mungkin di bidang peningkatan produktivitas ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu tentang pengukuran produktivitas daerah. Pengukuran. Ya, dan ada satu lagi adalah bimbingan konsultasi, artinya ada tim konsultan yang kemudian memberikan pendampingan ke industri bagaimana cara mengukur produktivitasnya mereka dan selanjutnya bisa mengetahui apakah produktivitasnya meningkat atau tidak, begitu. Seperti itu yang dilakukan. Ya, itu kawan-kawan ini bidang yang cukup menarik ya kawan, apalagi khususnya bagi kita yang sekarang mungkin berada di dunia kerja gitu. Betul. Nah sejauh ini Bu, sebelum kita bicara soal kasih itu, sejauh ini kalau untuk mengukur tadi kan ada yang soal cara mengukur gitu. Betul. Itu tools yang biasanya diukur tuh apa Bu? Apakah memang kehadiran mereka datang ke tempat kerja atau memang dalam seminggu itu mereka nggak ada yang bolos atau seperti apa Bu? Ya, itu ada beberapa tools yang intinya adalah bagaimana dengan input yang sama, kemudian outputnya akan meningkat. Itu yang dinilai gitu. Jadi bukan artinya cuma kedisiplinan, bukan. Yang terpenting adalah inovasi, sehingga apa yang biasanya inovasinya macam-macam, bisa berbentuk SOP, bisa berbentuk menciptakan sebuah alat baru, bisa berbentuk jadi bisa memberikan istilahnya memberikan hasil yang lebih maksimal dari yang belum dilakukan inovasi tersebut. Biasanya kalau bentuk pelatihan itu seperti apa Bu? Apakah memang mengadakan kegiatan seperti talk show kah atau kunjungan-kunjungan atau seperti apa biasanya Bu? Untuk pelatihan yang calon tenaga kerja, oke. Kalau pelatihan kita dikhususkan memang untuk pelatihan calon tenaga kerja, artinya menyiapkan sumber daya manusia untuk ke industri. Jadi ini kita terbagi dua dengan yang dilakukan oleh UPTD Ratker. Beberapa jurusan memang sudah dilakukan UPTD Ratker. Kemudian kami pun di sini juga melakukan pelatihan. Nah, pelatihan yang kami pilih untuk tahun ini adalah public speaking dan digital marketing. Oh, public speaking ya? Ya, kebetulan kenapa kita ambil jurusan itu? Karena memang secara nasional ternyata dunia digitalisasi dan komunikasi ini sangat diperlukan. Terus kami memilih public speaking karena apa? Karena memang semua dunia kerja baik jadi apapun gitu ya, semua peluang kerja pun harus memiliki public speaking, artinya menguasai public speaking. Nah dari situ akhirnya kami mencoba untuk mencari mitra, dan kebetulan karena memang kedua jurusan ini tidak ada di UPTD Ratker, akhirnya kami bekerja sama dengan LPK yang tentunya sudah terakreditasi. Jadi kami melakukan pelatihan ini bekerja sama dengan LPK yang memiliki jurusan tersebut, kemudian sudah terakreditasi. Akhirnya kami melakukan MOU dan terselenggara pelatihan itu. Jadi public speaking memang kami pilih selain untuk menyiapkan
Karena kan calon. ternyata di industri itu nggak cuma gini. Misalkan industri itu ternyata membutuhkan misalkan tim akuntan. Iya. Tapi ternyata tim akuntan itu juga harus fasih Berbahasa. Nah, gitu. Jadi itu ternyata poin plus untuk adik-adik kita lah, adik-adik kita yang akan mencari pekerjaan. Bagi kami itu adalah bekal yang luar biasa karena ternyata yang lebih nyata aja public speaking itu kemarin habis pelatihan itu sudah ada beberapa yang sudah menjadi MC di wedding, organizer kayak gitu. Jadi itu memang kita melihat langsung, oh ternyata ini juga bisa untuk berwirausaha selain sebagai bekal dampingan untuk yang kerja di industri. Untuk digital marketing juga sama karena ternyata banyak juga UMKM yang maju mundur lah gitu ya, hidup segan mati tak mau karena memang marketnya yang belum tantangan era digital. Ya begitu. Jadi makanya kemarin kami membuka pelatihan itu, yaitu alhamdulillah bisa, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang ada begitu.